Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun kita ke jalan hidup yang benar, dan hanya firman Tuhanlah yang memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur padamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Ya Tuhan, betapa banyak peristiwa yang telah terjadi, hal-hal yang telah kami lewati, kami bersyukur karena Tuhan selalu ada menyertai kami. Jika bukan karena Tuhan, mungkin kami tidak akan ada sampai hari ini. Tetapi karena kemurahan-Mu lah yang memampukan kami untuk melewati banyak hal, dan kami melihat betapa banyak berkat yang telah Engkau beri kepada kami. Ajarilah kami untuk terus bersyukur atas kehidupan, atas segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami, dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu, yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Sebab itulah kami mau belajar dalam firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya hanya firman-Lah yang dapat menuntun kami melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Kamis 13 Maret 2025 tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 8. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Tongdo nai baru patik nahu surat Tuhamu. Sitong doi di bagasan ibana, do di bagasan hamu. Aina salpu mana hulum, nunga marsinondang nuaing panodang nasitongi. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap, dan terang yang benar telah bercahaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalihan atau ulu yang diwariskan oleh nenek moyang kita, opung kita najolo kepada kita hari ini, yaitu elek marburu, somba marhula-hula, manat mardongan tubuh, adalah suatu ikatan kekerabatan, suatu hubungan kasih yang sangat dalam. Bagaimana seorang boru bisa menghormati hula-hulanya jika hula-hulanya tidak menaruh kasih dan selalu menganju kepadanya, bukan? Bagaimana seorang donga tubuh bisa menghormati, menghargai dongan tubuhnya jika dia pun tidak mendapatkan rasa hormat atau kasih dari dongan tubuhnya. Jadi memang sejak semula pun opung kita sudah mewariskan ini, bagaimana hubungan yang satu dengan yang lain harus berdasarkan kasih, pengorbanan, dan cinta yang tulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum Yesus datang ke tanah Batak, ternyata opung kita telah melakukan kasih itu. Dan tentu hal itu diwariskan sampai pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak semula pun kasih itu telah dinyatakan kepada kita. Kasih Allah telah diberikan kepada kita. Bagaimana Ia mengasihi manusia dari sejak penciptaan. Semua telah disiapkan, semua telah disediakan. Manusia hanya menikmatinya. Berkuasa atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, dan segala binatang yang merayap di bumi. Semua diberikan kepada manusia, berkuasa atasnya. Berkuasa atasnya bukan berarti manusia bertindak semena-mena, semau-maunya, tetapi bagaimana manusia bisa melestarikan, bisa menjaga ciptaan Tuhan dengan baik,
sebagaimana yang dikehendakinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah untuk mengasihi ini sudah ada sejak lama. Sejak zaman perjanjian lama, perjanjian baru, dan hari ini kita hidup pada masa-masa penantian Yesus Kristus kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sampai hari ini perintah untuk mengasihi tetap ada dan diharapkan Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengasihi alam, mengasihi lingkungan kita, terlebih-lebih mengasihi sesama kita manusia. Kasih tidak sekedar hanya menghormati. Kasih haruslah mengorbankan diri. Sebagaimana Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus Kristus telah mengubah kehidupan kita karena kasih-Nya yang besar. Yesus Kristus telah memberikan nyawanya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Oleh sebab itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu perintah baru, artinya perintah yang diingatkan kembali kepada kita supaya kita benar-benar melakukan perintah yang disampaikan, yaitu perintah hidup saling mengasihi, hidup saling melengkapi, karena dengan demikianlah kita menunjukkan hidup yang telah diperbarui, hidup yang telah diangkat dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang Tuhan. Hidup yang terang berarti hidup yang lurus, hidup yang nyata, hidup yang melakukan perkara-perkara yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun perintah baru juga telah kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Kitalah yang telah diperbarui. Dia yang benar, Dia yang kudus telah membenarkan dan menguduskan kita. Sebab kegelapan sedang lenyap, dan terang yang benar telah bercahaya. Kegelapan manusia lama kita harus tersingkir dan sudah tersingkir di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Dan tentu terang yang nyata, terang yang benderang itu telah hidup di dalam kehidupan kita. Dan terang kita harus bersinar kemanapun kita berada. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Teruslah pancarkan sinar terang Tuhan yang ada pada hidupmu. Supaya nyatalah kebesaran Tuhan, nyatalah kasih dan kuasa-Nya yang telah terjadi atas hidupmu. Karena untuk itulah Dia menebus dan menyelamatkan kita keluar dari kegelapan dosa dan masuk pada terang surga. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk penebusan yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Keselamatan telah Engkau beri. Ajari kami untuk memakai hidup yang telah dibenarkan ini, sehingga kami terus melakukan hal-hal baik, hal-hal benar yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kasihanilah kami jika dalam perkataan dan perbuatan kami masih sering di dalam kegelapan dunia. Hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan agar kami berubah, agar hidup kami bersinar, memancarkan cahaya terang yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami kerjakan, yang kami rencanakan hari ini, Tuhanlah yang menolong dan memampukan kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah karena Tuhan yang memberkati kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul dalam hidupnya. Engkaulah yang memberi kekuatan dan jalan keluar untuk setiap masalah mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Tuhan hiburkanlah, kuatkan dan teguhkanlah imannya, agar mereka tetap melihat betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Secara khusus juga hari ini kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring tak berdaya di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, pemulihan, ketabahan, dan terus iman yang teguh untuk tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh keluarga kami yang jauh maupun dekat dari kami. Biarlah mereka semua tetap di dalam penyertaan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.